الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Abdurrahman yang dirahmati Allah. Baru saja kita menunaikan ibadah yang sangat besar, yaitu Hari Raya Idul Adha. Bersyukur mungkin ada saudara-saudara kita yang telah juga menyelesaikan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan pulang ke tanah air dengan membawa gelar dari Allah, Haji Mabrur. Lebih dari itu kita juga berharap di tahun depan kita segera menyusul, baik yang pertama kalinya maupun yang kesekian kalinya, menunaikan ibadah haji atau umrah tanpa menunggu giliran, apalagi menunggu antri sampai 60 tahun. Bersyukur pula yang sudah menjadi sahibul kurban. Mudah-mudahan sahibulnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbil alamin. Bagi yang belum berniat, mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi sahibul. Kalaupun belum kuat, berbangga saja, bersenang dulu, ikut meramaikan, merayakan datangnya Id Mubarak, Hari Raya Idul Kurban, dengan menunaikan segala macam perbuatan amal soleh dan ibadah-ibadah lain. Dan sebentar lagi kita segera menyambut datangnya tahun baru Hijriah. Jamaah yang dirahmati Allah, wacana tahun baru Hijriah bukan hal yang baru. Di masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wacana ini sudah cukup ramai juga. Di mana ketika itu Nabi Ibrahim berhadapan dengan raja yang sangat lalim bernama Namrud laknatullah alaih. Konon Namrud ini satu dari 6 raja yang berkuasa di dunia ketika itu dan sangat berambisi menguasai kedikjayaan dunia. Sehingga Namrud sangat bernafsu untuk mengalahkan 5 raja-raja yang tersohor ketika itu, sehingga Namrud harus berteman, bersekutu dengan iblis. Karena pada suatu hari iblis mengatakan kepada Namrud, kalau Namrud tidak akan mungkin menjadi raja terbesar kalau di sekitarnya masih banyak wanita-wanita, masih banyak dayang-dayang yang mengiringinya. Jadi di sini iblis ada benarnya. Ketika orang ingin berkuasa, tidak mungkin kalau di sekitarnya banyak wanita. Ini nasihat iblis kepada Namrud. Maka semua danyang-danyang yang ada di kerajaan dibunuh semua. Termasuk iblis ini juga dibunuh. Karena ketika itu iblis ini berwujud seorang anak lelaki yang masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba memberikan nasihat kepada Namrud, terus dibunuh. Esok harinya ada lagi yang ternyata iblis.
Jadi mana mungkin Namrud akan menjadi raja besar mengalahkan iblis saja, tidak bisa. Iblis menawarkan, kalau ingin menjadi raja besar di dunia, maka bersekutu, menyembah aku, kata iblis. Maka sejak saat itu Namrud menjadi hambanya iblis, karena cita-citanya yang ingin menguasai dunia. Termasuk syaratnya menikahi ibunya sendiri. Jadi istrinya Namrud itu ibunya sendiri, dinikahi sendiri. Luar biasa. Jadi perilaku penyimpangan seksual sudah ada ketika itu. Nah, ringkas cerita, Namrud meninggal dunia, Namrud mati ya, ditumbangkan oleh Nabi Ibrahim atas izin Allah di hadapan rakyatnya, di hadapan bangsanya, hanya oleh seekor lalat yang keluar dari hidungnya, dan semua rakyat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Namrud, raja kita, kata rakyat, Tuhan kita, karena dia mengaku jadi Tuhan, ternyata mati hanya oleh seekor lalat. Nah, sepeninggal Namrud, istrinya ini punya kebiasaan selalu menghiasi rumahnya, menghiasi kamarnya dengan pohon evergreen atau pohon cemara yang dicanteli lampu-lampu hias. Kapan hal ini dilakukan? Setiap malam minggu, setiap memperingati hari kelahirannya, setiap memperingati hari kematiannya. Sampai di sini saya kira jamaah sudah paham. Mungkin ada saudara-saudara kita yang selalu merayakan hari-hari itu dengan menghiasi pohon cemara yang dicanteli dengan lampu-lampu hias, baik di malam minggu ataupun ketika memperingati hari lahirnya. Orang sering mengatakan dengan nama ulang tahun, tiup lilin, tepuk tangan, bernyanyi, dan sebagainya. Juga pada saat hari kematiannya yang orang sering menyebut dengan nama haul, setiap tahun diperingatinya. Jadi tradisi seperti ini jangan kaget, di masa Namrud sudah mulai dimulai oleh istri Namrud sendiri atau ibunya yang merangkap istrinya. Jadi kalau kita masih melakukan tradisi seperti itu, berarti mengikuti tradisi istrinya Raja Namrud yang ketika itu beragama Majusi, bukan Islam. Agama Majusi adalah agama yang menyembah api dan sejenisnya, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari, ya, menyembah lilin, obor, lampion yang ada nuansa cahaya, nuansa api, nuansa panas. Itu agama Majusi. Nah, kalau sekarang kita sadar, kita tahu bahwa itu adalah amalan agama Majusi, cobalah sedikit demi sedikit, apapun beratnya, mulai kita hindari, karena itu bukan tradisi Islam, tetapi tradisi agama Majusi. Apalagi ini satu keyakinan yang harus kita tahu, bahwa Allah menciptakan apa saja di dunia ini itu ada dua macam hal. Ada hal yang bersifat musayyar, ada hal yang bersifat muhayyar. Musayyar itu sifatnya independen, mohon maaf, sifatnya dependen, sifatnya ketergantungan, tergantung pada Allah. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima beres, tinggal melaksanakan saja. Kalau bahasa kita, tinggal bersyukur saja. Karena itu Allah yang memberikan, maka tidak ada pengaruhnya dengan pahala dan dosa. Karena tidak ada pengaruhnya dengan pahala dan dosa, maka tidak menyebabkan orang masuk neraka atau surga. Itu namanya musayyar. Tetapi kalau muhayyar, itu sifatnya independen. Allah memberikan banyak jalan, manusia boleh berikhtiar, maka namanya muhayyar. Tetapi ikhtiar inilah yang dapat menyebabkan adanya pahala dan dosa, dan bisa pula menyebabkan masuknya orang ke surga atau neraka. Itu muhayyar. Tapi
Tapi kalau musayyar tidak ada pengaruhnya dengan pahala dan dosa, bahkan tidak menyebabkan orang masuk neraka ataupun surga. Contohnya tanggal lahir, tanggal kematian itu musayyar. Tidak ada orang yang minta kapan dilahirkan. Mungkin berdoa ada, ya Allah lahirkan aku. Orang tuanya mendoakan anaknya, mudah-mudahan anakku lahir tepat pada tanggal 17 Agustus biar mendapat penghargaan dari presiden. Misalnya, namanya berharap, namanya berdoa. Tapi kapanpun lahirnya seseorang itu dependen urusan Allah. Maka berapapun tanggal lahirnya semuanya baik, termasuk hari lahir. Hari meninggal juga begitu. Kadang orang mengatakan, bagus ya lahirnya hari Jumat, bagus ya lahirnya hari Jumat, meninggalnya hari Jumat. Kadang ada orang mengatakan seperti itu ya. Kelihatannya sepele hadirin, tapi ini masalah akidah. Kalau kita mengatakan hari Jumat baik, sama saja ketika kita mengatakan hari Jumat baik, maka hari yang lain adalah jelek, adalah buruk. Inilah kesalahan kita. Semua hari Allah yang memberikan nama, maka semua hari adalah baik, tidak ada hari jelek. Maka gantilah kalau kita masih mengatakan hari Jumat adalah hari yang baik. Paling aman kalau kita mengatakan hari Jumat adalah hari Sayyidul Anam, hari yang paling baik. Jadi kalau kita mengatakan hari Jumat adalah hari yang paling baik, berarti hari lain masih baik. Hari Jumat paling baik. Tapi kalau kita mengatakan hari Jumat adalah hari baik, berarti hari lain hari jelek. Salahnya di situ. Allah menciptakan semua hari baik, nggak ada yang jelek. Karena kalau kita mengatakan hari Jumat baik, maka hari lain jelek. Sekarang kita buktikan. Kapan Nabi Muhammad lahir? Hari Senin, bukan Jumat. Kalau kita mengatakan hari Jumat baik, berarti Senin jelek, berarti Nabi jelek. Kesalahan kita. Kapan Nabi Muhammad meninggal? Hari Senin, bukan Jumat. Kalau hari Jumat baik, berarti hari lain jelek, berarti Nabi kita jelek. Itu masalah hari. Kapan Fir'aun meninggal? Jumat. Apakah baik? Apakah Fir'aun masuk surga? Tidak. Fir'aun masuk neraka padahal meninggalnya hari Jumat. Jadi bukan masalah harinya, masalah amalannya yang dilakukan dalam setiap hariannya. Maka kita rubah paradigma kita, jangan mengatakan hari Jumat baik. Paling aman kalau kita mengatakan hari Jumat adalah hari yang paling baik, berarti hari lain masih baik. Kalau orang yang jeli, orang yang bernalar kritis akan sakit hati ketika kita mendengar kemudian harinya beda. Contoh, dalam seminggu di kampung saya 2 kali seripah. Kebetulan hari Jumat saya takziah, yang kedua hari Selasa saya juga takziah. Ketika takziah hari Selasa, persis di depan saya ngomong sama saya duduk di samping orang yang seripah. Depan saya bilang, baik ya yang meninggal kemarin hari Jumat. Apa tidak menyakitkan orang yang seripah hari Selasa ngomong di depan orangnya mengatakan kemarin meninggalnya baik hari Jumat, padahal sedang takziah hari Selasa. Sangat menyakitkan itu. Ini maka kita perlu cerdas sebenarnya berbicara masalah hari. Karena hari lahir itu musayyar, Allah yang berikan. Termasuk hari kematian itu juga musayyar, Allah yang menentukan. Gak ada baik buruknya, gak ada unsur pahala dan dosa, dan tidak menyebabkan orang masuk surga dan neraka. Gak ada pengaruhnya. Orang kafir meninggal hari Jumat tidak masuk surga. Fir'aun meninggal hari Jumat tidak masuk surga. Namrud meninggal hari Jumat tidak masuk surga. Orang beriman, Nabi Muhammad, para nabi walaupun meninggalnya bukan hari Jumat masuk surga. Jadi bukan masalah harinya, karena hari itu adalah musayyar. Ini akidah kita yang harus kita luruskan. Karena hari lahir, hari mati dan sebagainya itu musayyar, pemberian dari Allah. Yang perlu kita lakukan hanya syukur saja, mensyukurinya. Itu baru hari lahir, hari kematian. Masih banyak lagi contoh musayyar. Mata, hidung,
telinga, semuanya adalah musayyar. Kita mungkin pernah berdoa, tetapi Allah ternyata memberikan beda dengan doa kita. Pengen matanya sipit, ternyata lebar. Pengen rambutnya lurus, ternyata keriting. Pengen hidungnya kecil, ternyata besar. Itu musayyar. Tidak ada hubungannya dengan pahala dan dosa, dan tidak menyebabkan orang masuk neraka apa surga. Yang penting disyukuri, amalkan yang soleh sesuai dengan Allah yang berikan kepada hambanya. Itu namanya musayyar. Tinggal mensyukurinya saja. Tetapi ketika orang mulai merubah-rubah, nah ini namanya muhayyar. Nah, muhayyar inilah yang menyebabkan orang bisa masuk surga atau neraka karena sudah mengandung unsur pahala atau dosa. Misalnya Allah berikan rambut keriting, Allah berikan rambut lurus, Allah berikan warna hitam, kemudian kita mulai bermuhayyar, mulai berikhtiar bagaimana agar kita laris, bagaimana agar kita ada perhatian dari lawan jenis, terus mulai rambutnya dipotong, rambutnya mulai dirapikan, disemir dengan berbagai macam warna. Itu muhayyar. Dan muhayyar inilah baru dinilai ada pahala atau dosa, bisa menyebabkan neraka atau surga. Itu muhayyar. Mata juga begitu. Sekarang itu ada orang mulai mentato mata. Tato tidak cuma di kulit, kornea mata pun ditato. Tidak tanggung-tanggung, tatonya gambar Hello Kitty di dekat kornea. Ini kan cukup bersih kok ini. Kalau berhasil, kalau tidak, pada sekali tato tarifnya konon sampai 3 juta hanya untuk tato di mata. Kenapa tidak untuk amal jariah, menyumbang masjid, pondok pesantren, hanya untuk mata saja? Kelihatannya sepele, tapi ketika orang mentato mata, tujuannya apa sih? Komersial, menarik perhatian. Ketika mengatakan seperti itu berarti menyepelekan Allah, meniadakan Allah, seolah-olah karya Allah tidak bagus, terus dipoles biar jadi bagus. Kesalahannya di situ loh, kesalahannya. Jadi ketika ingin merubah menjadi lebih tampil bagus, lebih hebat, itu berarti sama saya beranggapan bahwa Allah itu nggak bagus karyanya itu loh. Nah disitulah kesalahannya, mulai di situ, muhayyarnya di situ. Kalau ketampanannya, kalau kecantikannya buat pasangannya, buat suami atau istrinya, boleh-boleh saja ibadah. Dan muhayyar inilah yang mendapatkan pahala, jaminannya surga. Tapi kalau untuk umum, untuk komersial, konten YouTube komersial, sehingga penghasilannya dari YouTube saja sebulan bisa 15 miliar sampai menjual aib keluarga, naudzubillah min dzalik. Seolah-olah karya Allah tidak sempurna, kemudian merubahnya sendiri. Ini namanya muhayyar. Padahal unsur barokah tidak dilihat dari hartanya, tidak dari kekayaan atau miskinnya. Sebagai penutup hadirin, saya berikan contoh kisah teladan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini di setiap doanya selalu melazimkan dengan kalimat Alhamdulillahilladzi faddolani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keistimewaan kepada saya. Setiap sholat, setiap doanya selalu diawali dengan kalimat Alhamdulillahilladzi faddolani. Kalau kita tidak tahu sejarah, pasti kita akan menganggap kalau Abu Kilabah adalah orang yang hebat, doanya manjur. Buktinya apa? Setiap doa selalu diawali dengan kalimat Alhamdulillahilladzi faddolani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keistimewaan kepadaku di atas orang-orang lain. Tapi hadirin, kalau kita buka sejarah, ternyata Abu Kilabah ini orangnya sudah tua renta, buta, tangannya buntung, hidup di hutan, tidur di bawah tenda, tendanya sudah lusuh, hanya ditemani oleh seorang anak kecil yang selalu mengambilkan airnya untuk berwudu. Abu Kilabah. Dan semua ulama menyatakan Abu Kilabah adalah orang yang berbarokah,
hartanya apa? Tidak punya. Miskin, fisiknya tidak sempurna, buta dan buntung. Tetapi dalam kehidupannya tidak pernah lupa memuji Allah. Alhamdulillahilladzi faddalani. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan keistimewaanku berbeda dengan orang lain. Ini namanya berbarokah. Apapun yang Allah berikan tidak melupakan dia, justru menjadikan rajin di dalam beribadah. Tetapi orang yang kaya raya, hartanya banyak, rumahnya banyak, mungkin tingkatannya juga banyak, tetapi ketika malam saja tidak bisa bangun, tangannya saja tidak mampu mengangkatnya, lidahnya saja tidak mampu berucap, itu tidak barokah. Padahal hartanya banyak itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, disinilah mulai bernilai yang namanya mukhayyar. Boleh saja kita menerima musayyar, boleh kita berikhtiar, tetapi ikhtiar yang positif agar mendatangkan kehidupan yang berbarokah, bukan bermusibah. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pencerahan dan petunjuk kepada kita hingga kita mampu memahami apa yang dikehendaki Allah. Kalau Nabi sholat dijamin masuk surga, kenapa kita sholat tidak dijamin masuk surga? Tentu ada yang salah di dalam sholatnya. Kalau Nabi berpuasa, kalau Nabi beramal dijamin masuk surga, kenapa kita tidak dijamin masuk surga? Pasti ada yang salah. Mungkin salah fikir, mungkin salah paham, atau mungkin salah perbuatan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadi'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.